Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini masih memberikan nikmat dan anugerah kepada kita semua yang berupa kesehatan dan dimampukan kita berkumpul di majelis yang dimuliakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang malam hari ini telah meluangkan waktu untuk mendatangi majelis yang dimuliakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pintu rahmat, hidayah, serta keselamatan dan keridhaan Allah lalu dilimpahkan kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang menyimak di Muang dan di daerah selalu diberi kesehatan, selalu diberi keselamatan, keberkahan, diberi kekuatan di dalam istiqomah ibadah, serta istiqomah di dalam menjauhi segala larangannya. Dan mudah-mudahan kita berpulang dengan husnul khotimah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, tidak terasa hitungan hari kita akan memasuki bulan yang dimuliakan di dalam 1 tahun. 12 bulan yang sebulan dimuliakan, di mana bulan ini bulan yang menjadi pembakar akan dosa-dosa kita. Bulan yang dimana di dalam bulan ini Al-Quran diturunkan kepada umatnya junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di bulan Ramadan Allah menurunkan keberkahannya kepada kita semua. Momen Ramadan sebaik-baiknya kita pakai untuk menjadi latihan agar kita mampu kembali kepada Allah secara fitrah, bersih dan suci. Dan kita sambut bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan, dengan semangat dan penuh dengan harapan atas berkah dan ampunan dari Zat yang Maha Suci. Karena bulan puasa ini diwajibkan atas kita semua, yang pada hakikatnya kewajiban itu untuk keselamatan kita sendiri. Oleh sebab itu Allah sampai mengkhususkan bahwa orang yang beriman saja yang mampu menjalankan puasa dengan baik. Artinya orang yang mempunyai keimanan di dalam qalbunya, dia mampu
mampu mengemban amanah, yaitu amanah untuk menahan nafsu. Ya. Amanah untuk menjaga seluruh keburukannya, tidak liar dan tidak keluar. Maka dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas engkau berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu dahulu, mereka juga berpuasa agar kita mampu bertakwa. Ya. Karena tujuan daripada puasa ini ialah membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diharapkan kita mampu mengendalikan yang dikatakan nafsu syahwat dan nafsu perut kita. Ya. Itu tujuannya, agar di dalam membentuk takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita pun mampu membersihkan diri, hati, kolbu atau pikiran kita, agar mampu terbakar dengan latihan puasa yang akan kita jalani selama 1 bulan dengan penempaan diri yang sungguh-sungguh. Oleh selain itu, awal mula diwajibkan kita untuk berpuasa ialah ketika Allah menciptakan akal dan nafsu. Ya. Itu awal mula Allah menurunkan kewajiban kita untuk puasa. Ya. Jadi ketika akal diciptakan, maka akal ditanya, wahai akal, siapa aku dan siapa engkau, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lalu akal menjawab, engkau adalah Rabbku ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Akal ditanya sama Allah, dan aku ialah hambamu ya Rabb, aku adalah hambamu. Karena akal ini mampu mengenali Tuhannya, mampu menyaksikan Tuhannya. Oleh sebab itu dikatakanlah akal ini sebagai makhluk yang mulia, karena ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setelah itu barulah nafsu. Ya, di sini nafsu pun sama ditanya seperti akal tadi. Wahai nafsu, siapakah kiranya aku dan siapakah kiranya engkau? Dan nafsu menjawab, engkau adalah engkau dan aku adalah aku. Karena kesombongannya, karena ketidaktahuannya mengenali Tuhannya, maka Allah murka dengan nafsu ini tadi. Lalu nafsu dihukum oleh Allah, dikirim dan dilempar ke api neraka. Selama berapa tahun Bapak Ibu masih ingat? Selama 100 tahun menurut hitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. 100 tahun hitungan kita ya mungkin
berapa miliar tahun. Ya. Lalu setelah 100 tahun diangkatlah lagi si nafsu ini tadi untuk yang kedua kalinya. Yang tadi dilempar di api yang sangat membara, yang sangat panas, tetapi kesombongan nafsu belum luntur. Lalu diangkat lagi setelah 100 tahun dengan harapan nafsu ini tadi bisa insaf. Ditanya kembali, wahai nafsu, siapa kiranya aku dan siapa kiranya engkau? Lalu nafsu sama jawabannya, tetap di dalam pendiriannya. Engkau adalah engkau dan aku tetaplah diriku. Lalu murka lagi Allah Ta'ala. Dilempar lagi. Kemana Bapak Ibu? Masih ingat ceritanya mungkin? Habis dilempar dari api neraka di tempat yang sangat panas, maka nafsu dilempar di tempat yang paling terdingin. Yang paling terdingin. Selama 100 tahun. Dan nafsu itu pun membeku. Ya. Setelah 100 tahun, nafsu diangkat lagi. Untuk yang keberapa Bapak Ibu? Ketiga kalinya. Tadi sudah kedua ya. Nah, untuk ketiga kalinya tetap ditanya. Wahai nafsu, siapa kiranya aku dan siapa kiranya engkau? Tetap pada pendiriannya. Aku tetap aku dan engkau adalah engkau. Nafsu masih kuat di dalam kesombongannya dan tidak mau mengenali Tuhannya, tidak mau mengakui Tuhannya untuk yang ketiga kalinya Bapak Ibu. Lalu murka lagi Allah Ta'ala. Lalu dihukum seperti apa yang ketiga kalinya ini? Kira-kira masih ingat ceritanya? Yang pertama dilempar ke api neraka, yang kedua dilempar ke tempat yang paling dingin, yang ketiga Allah tidak memberikan makan dan minum. Allah tidak melayaninya, tidak melayani, tidak memberikan rahmat dan kasih sayangnya, dibiarkannya. Nah, ya seperti kita ini ibaratnya orang tua marah sama anak. Nah, dibiarkannya makan nggak? Kadang makan nggak? Nah, setelah selama 100 tahun tidak diberi makan, tidak diberi minum, ya. Bahasa orang sekarang ditelantarkan. Akhirnya ditanya lagi untuk yang keempat kalinya. Wahai nafsu, siapa kiranya aku dan siapa kiranya engkau? Lalu nafsu baru menjawab, wahai Rob, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Sekarang aku bersaksi padamu ya Rob, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Baru 3 kali dihukum baru sadar, baru mengakui bahwa Allah itu Tuhannya. Ya, inilah cerita dibalik diwajibkannya kita berpuasa. Karena ini harapan daripada Rasulullah, ini harapan daripada Allah Ta'ala. Kenapa kita diberi bulan yang dimuliakan? Supaya kita mendapatkan rahmat, ampunan, dan terlepas daripada api neraka.
Ada salah satu riwayat Nabi bertanya kepada para sahabat, ya, wahai para sahabatku, kira-kira orang tua mana yang tega menghukum anaknya dengan membakarnya hidup-hidup? Lalu para sahabat menjawab pada Rasulullah, wahai Rasulullah, bahwa tidak ada kiranya orang tua yang tega menghukum anaknya dengan membakarnya hidup-hidup. Seperti itu. Lalu Rasulullah menjawab kembali, kalaupun orang tua sayang kepada anaknya, maka Allah lebih sayang daripada orang tua itu tadi menyayangi anaknya. Artinya apa? Kita diberikan fasilitas bulan Ramadan untuk menyelamatkan diri kita, karena kita ini dikatakanlah kekasih daripada Allah Ta'ala, Bapak Ibu. Ya. Jadi oleh sebab itu bulan Ramadan ini tempat kita untuk menjadikan diri kita yang tadinya penuh dengan dosa, penuh dengan kekhilafan, ya, derajat kita jatuh, ya, jatuh rendah, melebihi rendahnya daripada derajat hewan. Karena mungkin selama 11 bulan kita banyak lupa lalainya, terlalu menuruti hawa nafsu, terlalu menuruti ambisi, terlalu jauh dari Tuhan, terlalu banyak durhaka kepada Tuhan, terlalu banyak kita kufur nikmat selama 11 bulan ini tadi. Maka yang 1 bulan Allah sediakan kepada kita untuk wasilah, supaya kita bisa kembali fitrah, kembali dengan kesucian. Karena awal kita dari Allah masih bersih dan suci, dengan harapan kembali kepada Allah kita pun bersih dan suci. Oleh sebab itu bulan Ramadan ini dikatakan bulan yang dirahmati, ya. Karena dengan puasa, ya, dengan puasa harapan kita, harapan Rasulullah, harapan Allah Ta'ala, kita mampu menjinakkan nafsu. Kita mampu menundukkan nafsu kita yang liar. Karena nafsu ini Allah mengatakan diibaratkan seperti seekor anjing. Anjing itu mau dipukul, mau diusir, tetap menjulurkan lidah dan tetap menggerakkan ekornya. Seperti itu. Oleh sebab itu, cara untuk mengendalikan sifat yang seperti anjing ini tadi, kita tempa diri kita dengan menahan makan dan minum untuk melemahkannya. Ya, ini masih kita kaji secara syariat, ya. Lalu di bulan Ramadan juga dikatakan bahwa Allah membukakan pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka. Itu kiasan Bapak Ibu, bahwa artinya yang dikatakan dibuka pintu surga ialah dibuka seluruh pintu kebaikan. Ya. Dan ditutup seluruh pintu keburukan untuk kita. Ya. Karena di 10 malam pertama Ramadan dikatakan
malam yang penuh dengan rahmatan lil alamin, karena Allah menurunkan rahmatnya kepada orang yang di 10 hari pertama di dalam puasanya dia dipenuhi dengan rasa kasih sayang dengan seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diingat Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita dipesani jangan bosan menjadi orang yang baik. Jangan bosan untuk terus berbuat baik. Jangan bosan untuk menebar benih kebaikan. Karena dengan kebaikan itulah menjadi asbab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena kita ini sebagai rahmatan lil alamin Bapak Ibu. Kita diturunkan itu untuk menebar kebaikan, bukan keburukan. Setelah 10 hari pertama, kita mampu mencerminkan sifat kasih sayang di dalam pelaksanaan kita menjalani bulan suci Ramadan. 10 hari di pertengahan, Allah menurunkan pintu ampunan. Siapakah yang mendapat pintu ampunan? Di 10 hari yang kedua ialah orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Tadi, orang yang kasih sayang itu ialah orang yang taat, orang yang patuh, orang yang sami'na wa atokna dengan Tuhannya. Artinya sudah mampu menjinakkan nafsunya, mampu menjinakkan nafsu yang diibaratkan tadi seperti seekor anjing liarnya. Maka barang siapa 10 malam pertama puasa dia tidak mampu taat kepada Allah Ta'ala, dia puasa masih maksiat. Dia puasa masih membenci, dia puasa masih menyimpan dendam, dia puasa masih bermusuhan. Itu mustahil 10 hari yang kedua dia mendapatkan pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak taat, tidak patuh sama Allah. Allah mengatakan jangan bermusuhan. Loh, ini betulan loh. Ini kita sampaikan kenapa? Untuk kita menyambut bulan suci yang penuh keberkahan. Jangan sampai kita menjalani bulan Ramadan ini dengan sia-sia karena tidak mengetahui ilmunya. Maka bulan Ramadan ini harusnya kita bisa mengambil contoh puasanya seorang ular dan seekor ulat. Pernah masih ingat puasanya ular dan ulat? Puasanya ular, dia hanya mendapatkan kulit yang baru saja. Ular kalau puasa, habis puasa, ganti kulit, ganti baju. Seperti itu nanti Idul Fitri. Kemenangan yang hakiki, yang harusnya kita sudah mampu berubah. Dari yang tidak baik hijrah menjadi yang baik. Tadinya yang hina menjadi dimuliakannya Allah Ta'ala. Tadinya yang tidak taat menjadi tawakal, bertakwa kepada Zat yang Maha Suci. Kalau puasanya ular, ganti bajunya saja. Kebanyakan manusia kan seperti itu. Rame-rame merayakan Idul Fitri, beli baju yang bagus-bagus sebagai tradisi. Tidak dilarang. Gitu loh, tidak dilarang, tapi sesuaikan maksudnya. Idul Fitri tidak harus memakai baju yang baru. Hakikat yang baru apa? Jiwamu, hatimu. Gitu loh. Karena ular tadi kenapa hanya bajunya tidak berubah bentuknya, tetap menjadi ular, betul ya? Masih ditakuti manusia, betul ya? Masih ditakuti. Masih membahayakan manusia. Kenapa? Karena ular tadi puasanya puasa
tahapnya di dasarnya saja. Hanya menahan lapar dan haus, dahaga. Serta menahan nafsu syahwat. Hanya itu saja. Makanya tidak ada yang didapat selain hanya bajunya yang ganti baru. Gitu. Puasanya di tingkat dasar ular ini tadi. Sedangkan ulat, tahu sendiri Bapak Ibu, ulat sama aja sama ular, ditakuti, dibenci, merugikan orang. Gatal kalau kena. Makanya kalau dapat ulat pasti kalau nggak dibuang ya dibunuh. Betul kah Bapak Ibu? Tidak ada yang senang intinya, sama kayak ular. Tapi ular ini menjalani puasa melalui tahap dasar menahan lapar, dahaga, menahan nafsu syahwat. Lalu ditingkatkan lagi. Puasa di pertengahannya, dia menjaga seluruh anggota badannya, mata, telinga, hidung, mulut, kaki, kemaluan, seluruhnya dijaga. Dari apa Bapak Ibu? Dari kemurkaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu loh. Banyak orang berpuasa tapi di dalam Ramadannya banyak gibah. Di dalam bulan Ramadannya masih bermusuh-musuhan. Ini sering saya kemukakan, kenapa? Untuk kebaikan kita sendiri. Belajar ilmu ketuhanan itu bersihkan hati, kolbu kita. Mustahil sampai kepada Tuhan bila hati kita masih ada permusuhan, Bapak Ibu. Maka sudah dikatakan pengajian kemarin, musuh kita yang sebenarnya ialah nafsu kita ini yang masih liar. Yang dikatakan Allah tadi dikiaskan seperti anjing yang masih itu musuh kita, bukan orang lain. Jangan membenci orang lain. Gitu loh. Sering saya nasihatkan kepada diri saya khususnya, kepada para jamaah pada umumnya. Supaya apa? Kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Umur tidak ada yang mengetahui Bapak Ibu. Tidak ada yang mengetahui nanti 1 jam ke depan, 2 jam ke depan. Kalau kita 1 jam, 2 jam ke depan, lalu Israel datang, Assalamualaikum. Lalu kita masih mempunyai kotoran hati. Kira-kira siap atau tidak? Kira-kira loh ini. Kira-kira. Pasti tidak siap. Pasti ada ketakutan. Pasti ingin lari. Karena orang yang kolbunya kotor, di dalamnya pasti dinaungi dengan ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, kegalauan. Beda dengan orang yang kolbunya bersih, tenang, tentram, hidupnya nyaman, jauh daripada kegalauan. Karena dia taat sama Allah. Dia sami'na wa ata'na sama Allah. Setiap hari disuruh, diperintah untuk membersihkan hati dengan lewat jalan zikrullah. Dia sami'na. Dia mengerjakan. Dengan 3 tahapannya, zikir zahar, zikir hati, zikir sir atau sirul itu sarana untuk membersihkan penyakit hati. Karena Allah sudah mengatakan, barang siapa tidak membersihkan hatinya, maka akan ditambahi penyakitnya. Loh, yang tidak membersihkan ditambahi, tidak didiamkan. Oleh sebab itu ya wajar orang-orang yang hatinya masih rigat, masih kotor, susah menerima nasihat yang baik. Pasti menolak karena tidak mendapatkan pancaran nur ilahi, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihalanginya hidayah itu masuk ke dalam kolbunya karena rigat yang dia bikin sendiri. Kalau kita malah zikir, lisan ini berat untuk mengucapkan
nggak ada kenikmatannya, hati-hati. Artinya kita masih nyaman di zona maksiat. Kita masih nyaman dengan pengingkaran nikmat yang telah setiap hari dilimpahkan kepada kita. Nikmat itu berlimpah. Nafas tidak pernah berhenti, tapi sebanyak apa yang dilimpahkan Tuhan, sebanyak itu pula kita melupakan Tuhan. Ingkar terus. Nah, ini kenyataannya. Oleh sebab itu bulan Ramadan, mari kita jadikan momen atau waktu yang terbaik untuk kita taubatan nasuha. Di pelajaran kemarin sudah saya katakan, ya, sebaiknya, alangkah baiknya sebelum Ramadan taubat. Setelah taubat istiqomah di dalam taat, bukan taubat lalu maksiat. Itu Allah justru akan murka kepada kita, mempermainkan Tuhan. Setelah taubatan nasuha, istiqomah. Itu loh. Istiqomah sampai kapan? Dari akhir balik sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sami'na, percaya sama Allah bahwa seluruh kehidupan, jalan kehidupan kita sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Adanya kita salah pilih jalan, kita salah pilih keputusan, ya? Kita salah pilih tempat, itu sebetulnya kegelapan yang banyak menyelimuti di dalam hati kita. Zikirnya tidak menyala. Zikir ini penting Bapak Ibu. Oleh sebab itu sering saya tekankan untuk apa sih? Untuk diri saya sendiri, nah, khususnya. Supaya saya, harapannya Allah selalu mengingatkan. Jauh dari yang dikatakan goplah, ya. Lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh sebab itu, barang siapa 10 malam pertama, nih saya ulangi lagi, diingat-ingat, kita tidak ada taatnya, kita nggak ada sami'na wa ata'nanya, kita tidak menjalani puasanya seperti kiasan tadi, puasanya siapa? Ulat. Kalau hanya sebatas menahan lapar, dahaga, ya, menahan hawa nafsu, tapi seluruh anggota badan dibiarkan berbuat maksiat, mengumbar angkara murka, mulutnya tidak dijaga, hatinya diumbar kemana-mana, pikirannya berambisi, tanpa batas. Nah, ini yang dikhawatirkan 10 hari yang kedua kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Itu loh. Sebanyak apapun kita ibadah, tarawih kah? Tadarus kah? Kalau hanya tarawih tadarus sekedar mengikuti tradisi ibadah, menggugurkan kewajiban, hatinya rigat, itu tadi loh, tidak dijaga mulutnya, matanya, selalu mencari aibnya orang, umpama telinganya nggak mau mendengarkan yang baik-baik. Dikhawatirkan, karena di sini catatannya sudah sangat jelas. Barang siapa di malam pertama tidak mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala, ketika Allah itu menurunkan rahmatnya di 10 malam pertama, maka di 10 malam kedua dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia tidak mendapatkan rahmat. Artinya dia tidak taat, tidak patuh, tidak sami'na wa ata'na dari awal bulan suci Ramadan. Itu loh. Jadi saya harap ya itu tadi, kita setelah menjaga anggota badan lalu dilanjutkan lagi dari tahap dasar berpuasa, tahap menengah berpuasa, lalu tahap akhir orang berpuasa ialah menjaga hati agar tidak lalai, tidak lupa di dalam menilik diri bahwa Nur Muhammad nyata
kita sudah wujud menjadi insan dan seluruh alam semesta. Makanya heran, kita ini heran terkadang. Bagaimana kita bisa lupa sama Allah? Sedang sudah nyata nih, Nur Muhammadnya nyata, terlihat, terang benderang. Makanya Allah mempunyai sifat maha nyata dan maha goib. Yang nyata dinyatakan sebagai sifat yang goib itu tadi. Allah sebagai zat, Muhammad sebagai sifat, terlihat, tajali, dikatakan insan kamil. Tetapi ketika bulan Ramadan kita tidak mempunyai, tidak terbersit di dalam kalbu kita ini. Malu sama Allah kalau tidak baik. Malu sama Allah kalau kita begini. Kira-kira Allah ini tidak ridho nih sama saya. Kira-kira perbuatan saya ini bikin Allah murka nih. Kira-kira Allah nih mungkin tidak senang saya kayak gini. Ini tidak ada. Artinya kita lalai. Lisan menzikirkan, lisan melafazkan, tapi hatinya lalai. Ini yang harus kita antisipasi. Terlihat nyata jelas Nur Muhammad kalau sudah terlihat nyata dan jelas, maka di bulan Ramadan itu juga bukankah setan itu dirantai Bapak Ibu? Betul kan? Ini setan yang mana? Setannya yang mana setannya? Yang dirantai ini setannya itu yang ada di dalam diri setiap manusia. Siapakah dia? Ego kita. Aku, ananiyah ini Yang anasirnya daripada nar atau api. Itu tadi sifatnya izazil. Apabila kita selama menjalani bulan suci Ramadan, kita yang masih merasa kita yang puasa, akhirnya kita mengharap pahala dan nantinya minta ditukar dengan surga, artinya kita mengakui bahwa kita yang mampu berpuasa. Sudah syirik itu membuat murka Tuhan. Itu loh. Itu kenapa ulat diangkat derajatnya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bapak Ibu? Ya. Dari ulat menjadi kupu-kupu. Ini kan mustahil sebetulnya. Bagaimana ceritanya? Tetapi dengan kuasa Allah, dengan keajaiban Allah, dengan kasih sayang Allah, ya Allah. Kalau ulat itu sudah berpuasa, dia tidak mengizinkan apapun masuk ke dalam hatinya. Tidak diberi kesempatan apapun. Coba kalau orang pacaran tuh, orang pacaran tuh kayak apa bahasanya? Hanya namamu yang ada di dalam hatiku. Cobalah belah hatiku untuk melihat namamu. Untuk menyatakan apa? Hanya pacarnya yang ada di dalam hatinya. Allah mintanya seperti itu kepada kekasihnya. Jangan engkau masukkan yang namanya duniamu ke hatimu. Jangan engkau masukkan yang namanya kekayaan di dalam hatimu. Jangan engkau masukkan jabatan ke dalam hatimu. Jangan engkau masukkan titipanku kepada hatimu. Karena hatimu hanya untukku. Kan Allah ini mempunyai sifat maha pencemburu Bapak Ibu. Bagaimana Ramadan ini kita katakan berhasil atau sukses? Ditilik secara hakikat. Sedangkan kita masih menduakan Tuhan di dalam hati kita. Yuk kita sekarang belajar jujur. Untuk diri saya sendiri loh ini nasihatnya. Belajar jujur itu berat Bapak Ibu. Terkadang didengar telinga ke kiri, dibuang telinga ke kanan. Jujur, maksudnya jujur gini loh. Kita ini difasilitasi. Bahasanya kan seperti itu. Karena saking sayangnya Tuhan ini tadi
difasilitasi bulan Ramadan. Dengan fasilitasnya tadi akan menjadikan derajat keimanan kita diangkat di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala, dimuliakannya Allah, bisa kita kembali bersih dan suci. Ya. Ya, kalau di tahap puasa, tahap dasar kita lolos, mampu ya, menahan lapar, dahaga, syahwat mampu. Tahap kedua kita masih lolos, kita mampu. Oh, kalau kita gibah nanti gagal, gugur puasanya umpamanya. Kita mendengarkannya jelek-jelek masuk ke hati jadi benci, gugur umpamanya. Kita melihat orang itu kok jelek, tapi kita nggak tahu. Kita hanya melihatnya hanya selintas saja. Oh, ternyata di sisi Allah Ta'ala orang itu dimuliakan umpamanya. Kita buru-buru menilai umpama, buruk sangka tanpa kita ketahui. Lalu gugurlah ibadah puasanya. Kalau mampu, lalu naik lagi tahap akhir daripada tahapan puasa itu ialah mengesahkan Tuhan. Bapak Ibu, sudah jelas, sudah nyata, sudah terang, harusnya sedetik pun kita tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sudah nyata. Kalau sudah nyata perlu diingat atau tidak, Bapak Ibu? Perlu diingat atau tidak, saya tanya. Kalau kopi ini ditaruh di depan saya, masihkah saya mengingat di mana letaknya? Bagaimana? Masih mengingat enggak? Tidak mengingat dong, sudah nyata jelas, tinggal ngambil, tinggal paham nggak Ibu? Nah, kalau kita lupa Allah, maka sudah wujud nyata terang benderang. Lah ini kita harus rajin belajar lagi. Maka dikatakan menurut ilmu secara rinci, dikatakan melihat Allah itu dengan batiniah. Allah nyata melalui zat dan sifat. Tidak mungkin orang bisa berpuasa tanpa rohani. Mungkin atau tidak, Bapak Ibu? Disitulah kita melihat kemahabesaran Tuhan yang tidak makan dan tidak perlu minum. Kita diberi makan, diberi minum supaya kuat agar melihatkan sisi lemahnya seorang hamba atau manusia. Manusia itulah maksudnya, Bapak Ibu. Kalau sudah terlihat nyata, ya seperti kita ketika makan cabai, perlu belajar enggak tentang pedas? Perlu belajar enggak, Bapak Ibu? Tidak perlu. Begitu digigit sudah ketemu, Pak. Paham enggak, Bapak Ibu? Ketika kita menggigit garam, langsung ketemu asin. Ketika kita melihat Nur Muhammad nyata di batang tubuh dan seluruh alam semesta, maka akan terlihat nurnya Allah Subhanahu yang tidak terpisah dari yang punya nur itu sendiri. Disitulah dikatakan di 10 akhir bulan Ramadan, 10 akhir bulan Ramadan, orang yang tadi mendapat rahmatnya Allah pasti akan mendapat ampunan. Ini terhubung, Bapak Ibu, tidak terputus. Kalau sudah mendapat ampunan, artinya dia taat, sami'na wa ata'na, maka dia akan terlepas daripada kungkungan siksa api neraka. Bagaimana caranya? Ya di tahapan yang terakhir, tahapan yang ketiga, ketika mampu mengesahkan Tuhan, ketika mampu melihat Tuhan, ketika mampu mengembalikan haknya Tuhan, disitulah tertutup yang namanya pintu api terlepas kita dari siksa api neraka, Bapak Ibu. Itu maksud
umatnya. Itu harapannya Allah dan Rasulullah kepada umatnya. Jadi harapannya nanti ketika berpuasa jangan asal berpuasa. Karena beramal tanpa ilmu sia-sia. Beramal tanpa ilmu. Artinya apa? Ketika kita ingin jalan ke Tenggarong tidak tahu tempatnya, sasat. Nah, nggak ada ilmunya, tapi beramal, berjalan, ya. Tapi ada juga yang banyak ilmunya, tapi koler beramal. Nah, banyak berilmu tapi malas untuk beramal. Atau mungkin sama sekali tidak mengamalkan ilmunya. Ya seperti seorang calo, ya, kendaraan bis, ya, Tenggarong, ya, masuk tapi nggak ngerti Tenggarong karena nggak pernah naik ke ya. Jadi sama aja, sama zongnya. Kalau sudah mempunyai ilmu, apalagi ilmu mengenal diri, diharapkan kita berpuasanya mencontoh kiasan puasanya ulat itu tadi, Bapak Ibu. Dulunya dia banyak dosanya, banyak kilafnya, sering mengganggu orang, sering merugikan orang, sering menyakiti orang, kata-katanya pedas, menyakiti hati orang. Lalu dia sadar, dia taubatan nasuha. Bagaimana ulat kalau bertobat itu? Bersembunyi. Apa kalau orang Jawa nanya ngentung? Dia badannya dililit. Sehingga dia tidak mampu berbuat apa? Menyembunyikan kejelekan dirinya. Menyembunyikan keliaran nafsunya. Mengekangnya. Supaya tidak bisa merusak orang sekelilingnya. Jadi apa yang dilakukan ulat ini tadi? Hanya Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Dia tidak makan, dia tidak mikun, dia tidak minum, hanya berserah diri. Logikanya Bapak Ibu, kalau tidak makan, mati. Logika ya. Tapi ulat tidak kan Bapak Ibu? Dia taubat, menutup akses dirinya dari luar, dia berserah diri, tidak ngurusi makan, tidak ngurusi mie, urusannya bersandar, berserah diri secara totalitas kepada Tuhannya. Ini yang jarang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Kita nggak mau totalitas, merubah karakter, merubah akhlak, dan merubah budi pekerti. Itu sebabnya Ramadan banyak terlewat begitu saja tanpa ada nilai lebihnya untuk kita. Seringkali Ramadan melewati kita, tapi sifat kita, akhlak kita, karakter kita sama masih. Berarti kita dikiaskan seperti puasanya ular. Berarti bentuknya masih sama ini untuk introspeksi saya sendiri loh maksudnya, bukan untuk Bapak Ibu. Nah, sayang. Setahun sekali diberi ini fasilitas. Oleh sebab itu ya gunakan betul-betul. Amal secara zohir penting, tapi amal secara batin ya lebih amat sangat penting Bapak Ibu. Kenapa dikatakan seperti itu? Ya itu tadi saya katakan. Puasa kita ikut, sahur ikut, tapi setelah sahur tidak mampu menahan diri untuk berbuat maksiat yang paling halus apa Bapak Ibu? Lupa di setiap hembusan napas, lupa hadirnya Tuhan di setiap keluar masuknya napas yang paling halus, nggak usah jauh-jauh. Itu yang namanya syukur. Oleh sebab itu, ketika kita bangun tidur kok tidak bersyukur, itu alamat nanti seharian kita banyak masalah karena Allah tidak memberikan ridhonya. Tapi kalau tidak mendapatkan masalah, justru
rezekinya makin lancar, ya, uangnya tambah banyak, padahal lupa artinya Allah memurkai kita melalui balutan kenikmah. Masih ingat namanya? Istidrat. Ya. Dia puasa tapi sholatnya Senin Jumat umpamanya. Nanti Senin Kemis terus nggak dirubah-rubah. Senin sama Jumat. Nah, karena Jumat kan kalau nggak Jumatan ya nanti ketahuan orang malu umpamanya. Karena sifatnya puasa ini kan rahasia Bapak Ibu. Ya. Di rumah kita sahur, ketika kerja kita makan siang nggak ada yang tahu. Orang rumah. Ya. Karena banyak warung-warung siluman kalau puasa nih. Kenapa? Hanya kakinya yang terlihat. Ditutup separuh. Nah, artinya apa? Bulan puasa juga melatih kejujuran. Hubungannya dengan Tuhan. Bukan dengan manusia. Iya. Ya. Menahan lapar dahaga saja tidak mampu. Apalagi menahan seluruh anggota badan untuk taat kepada Tuhan. Menahannya supaya tidak berbuat maksiat maksudnya. Mohon maaf. Bagaimana kita meningkatkan kualitas puasanya selalu ingat kepada Allah. Maka orang yang selalu ingat pasti dia takut dan malu. Karena selalu di dalam pandangannya Tuhan melihat seluruh gerak-gerik zahir batinnya. Loh, bagaimana kita lupa ini loh. Terkadang-kadang bagaimana ya? Aduh. Harusnya banyak rajin belajar maksud saya. Sudah nyata basor itu milik Tuhan, sedang kita diperlihatkan. Loh, itu loh maksudnya. Berarti ada Tuhan di sebalik pandangan mata kita. Ada sifatnya. Lah kita kok tidak merasa diawasi, kan ini perlu membuka kajian-kajian yang lama. Berarti kita banyak lupa. Atau mungkin pas kajian ini ngantuk. Nah itu loh. Ya supaya Ramadan itu kita dapat hasil Bapak Ibu. Bagaimana mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala, mendapatkan ampunan di 10 hari kedua, dan yang finalnya ya ini tadi. Ketika kita mampu merantai, mengikat setan yang ada di dalam diri kita. Setan ini nah Bapak Ibu, bukan di luar. Ya? Kenapa kita selalu melihat setan di luar? Karena kebanyakan nonton film horor. Nah, akhirnya apa? Terproyeksi dari ketakutan di dalam hati kita keluar. Ini sebetulnya ya setan itu ya nafsu yang liar itu loh. Ego, kesombongan. Allah mempunyai sifat kodrat, irodat, mempunyai kemauan dan kemampuan. Lah kita ketika puasa merasa kita yang puasa, berarti kita mensejajarkan diri dengan Tuhan. Oleh sebab itu yang dicari di bulan Ramadan itu bukan pahala. Kalau sudah di tahap hakikat, hanya ridhonya Allah Ta'ala. Kita harus mampu ikhlas. Apa yang dikatakan ikhlas? Ketika mengetahui jati diri, lenyaplah hakikat diri kita. Ternyata bagaimana tidak ikhlas? Wong yang puasa ya Allah Ta'ala jua. Kita dimampukan untuk berpuasa. Oleh sebab itu juga ketika kita berpuasa, melihat orang yang tidak berpuasa, kita tidak boleh, kita tidak boleh mencela, mencemooh. Kita tidak tahu di baliknya. Karena urusan pribadi masing-masing rahasia Bapak Ibu. Wajib, memang wajib. Ya tapi kan kalau kita nggak ngerti orang itu sakit parah, tapi dia diam. Lalu kita mencemooh. Yang dosa siapa? Ya kita. Sudah terlalu buruk Maka orang sakit bisa diganti dengan
Fidyah. Lah kan kalau sakit kayak apa? Umpamanya, ya. Ya, mungkin sementara kajian untuk menyambut bulan suci Ramadan, saya harap kita semua para jamaah mampu mempersiapkan kedatangan yang kita tunggu-tunggu. Dan Rasul mengatakan bareng siapa mengetahui hakikat bulan Ramadan, maka umatku akan menginginkan seluruh bulan dijadikan seperti bulan Ramadan. Bulan untuk membakar dosa, mengangkat derajat kemuliaan kita, untuk mendapatkan rahmat ampunan dan tertutupnya pintu api neraka. Kita sebagai orang yang belajar ilmu tauhid ketuhanan seyogjanya meromadonkan seluruh bulan. Jangan nunggu bulan Ramadan. Bisa. Jalankan setiap bulan seperti bulan Ramadan. Artinya apa? Secara batiniah. Bukankah yang diwajibkan mencegah lapar dan dahaga itu hanya di bulan suci Ramadan? Tapi kan tidak dilarang kita melakukan puasa sunnah. Senin Kemis kah? Puasa Daud kah? Ya? Tapi pada intinya batiniah yang kita olah. Batiniah yang terus kita perbaiki kualitasnya. Itu loh maksudnya. Ramadan kan setiap bulan. Supaya setiap bulan kita bisa mendapatkan Idul Fitri. Itu hakikatnya. Tidak menunggu. Setahun sekali gitu loh maksudnya. Ini pembelajaran untuk umat yang masih belajar di tahap dasar Ramadan itu Bapak Ibu. Ya. Ibaratnya pelajaran anak SD. Ya, kita ini sudah kuliahan. Masa ya hanya di Ramadan kita mau taat sama Tuhan. Setelah itu kembali lagi di zona maksiat. Itu mempermainkan Tuhan. Hati-hati, ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu dan adik-adik yang setia mengikuti kajian di majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini. Ulun memohon maaf, memohon ampun, memohon ridhonya dunia akhirat karena ulun ini dikatakan fakir ilmu, pasti banyak salah, pasti banyak khilaf, pasti banyak kekurangan di diri ulun yang fakir ini. Ulun minta maaf yang sebesar-besarnya karena kebenaran, kesempurnaan hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kami tutup sekian kajian malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.